karena sudah presentasi semua ya, yang kelompoknya sudah presentasi semuanya. Terus kemudian sekarang kita akan membahas topik baru ya. Ini adalah tentang stakeholder management ya, saudara semuanya ya. Sebentar. Saudara semuanya, ini nanti mohon maaf, saya tidak bisa menemani saudara dalam waktu yang lama full ya, karena ini kebetulan jadwalnya tubrukan ya. Tubrukan oleh karena itu nanti kita akan tidak akan bersama kita tidak akan lama kuliahnya ini, mohon maaf ya. Saya tidak bisa membersamai saudara dalam waktu yang lama sampai jam 3 itu kayaknya tidak bisa ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang stakeholder management. Dimaksud dengan stakeholder, yang dimaksud dengan stakeholder itu banyak ya. Pertama klien itu sendiri, terus kemudian siapa lagi, project sponsor, kemudian siapa lagi, kemudian pemerintah, terus kemudian siapa lagi, NGO, masyarakat dan lingkungan di sekitar project ya. Yang namanya project stakeholder itu merupakan isu yang kritis ya, PMBOK ya. Di di PMBOK itu ada satu chapter tertentu, satu chapter khusus yang membahas tentang stakeholder management ya. Jadi yang namanya PMBOK itu ada sekian area, ada 9 area dan salah satu areanya itu adalah stakeholder management. Stakeholder management ini tidak hanya dikelola untuk menghindari sisi-sisi negatifnya. Karena biasanya kalau kita berinteraksi dengan stakeholder itu kita tujuannya untuk menghindari dampak negatif dari stakeholder. Misalnya tuntutan dari NGO, terus kemudian tuntutan dari pemerintah seperti itu. Tapi tidak hanya itu. Stakeholder management mereka berkontribusi positif terhadap proses. Misalkan siapa, misalkan sponsor proyek itu luar ada tiga. Luaran proyek yang pertama itu yang paling populer. Luaran tiga. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah produk. Yang kedua itu adalah services. Kemudian yang tiga itu adalah change. Proyek tidak harus dengan produk atau jasa juga produknya change atau produk ini saudara menjadi member member dari PMI project ini. Kemudian yang kedua
Ya, mohon maaf sempat terputus ya. Mohon maaf sempat terputus. Sekarang sudah kembali lagi ya. Oke. Kembali ke topik ini ya. Saya ulangi, saya review sedikit bahwa yang namanya luaran project itu ada produk dalam wujud fisik, kemudian ada jasa, dan kemudian ada juga yang dalam bentuk change. Nah, change ini terjadi biasanya pada level organisasi ya. Change ini biasanya terjadi pada level organisasi. Bentuk bentuk perubahan yang terjadi kemudian akuisisi itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari luaran dari project. Nah, perusahaan kalau di merger dari beberapa perusahaan kemudian menjadi satu. Seperti halnya bank syariah, beberapa perusahaan bank uh, bank syariah milik pemerintah digabung menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia ya. Itu adalah salah satu bentuk luaran proyek yang dalam bentuk perubahan. Oke. Terus kemudian apa lagi akuisisi. Akuisisi juga salah satu bentuk dari ya, perusahaan besar mencaplok perusahaan kecil. Tapi kalau merger, beberapa perusahaan yang ukurannya kurang lebih setara kemudian digabung menjadi satu ya. Itu seperti itu. Terus kemudian apa bentuk lain dari perubahan yang selain merger dan akuisisi ya. Contohnya kalau dalam perusahaan perubahan itu contohnya adalah perubahan budaya perusahaan yang disertai dengan perubahan logo, perubahan nama, perubahan tema, warna yang menjadi ciri khas perusahaan itu juga termasuk dalam dalam apa? Dalam bentuk perubahan ya, perubahan organisasi ya. Sebentar. Oke. Bentar, ini sedang nge-freeze. Nah, terus kemudian ini saudara, kalau ingin mendapatkan buku tentang PMBOK ini, ya saudara bisa menjadi member dari PMI, Project Management Institute yang chapter Jakarta ya, bisa ya. Oke. Nah, kemudian mengapa yang namanya perubahan ini dianggap penting, saudara? Ya, perubahan ini dianggap penting ya, karena gini saudara, perubahan yang terjadi pada project itu berdampak pada seluruh stakeholder yang ada dalam perusahaan ya. Perubahan yang terjadi dalam proyek itu berdampak pada seluruh organisasi yang ada dalam perusahaan dan juga pada stakeholdernya dan juga pada stakeholdernya. Oke. Contohnya kalau kita tadi proyek yang luarannya perubahan yaitu merger ya. Merger itu pasti ada penyederhanaan struktur organisasi. Direktur utama yang awalnya dua itu kemudian hanya menjadi satu. Direktur pemasaran yang awalnya itu ada dua dari perusahaan A dan perusahaan B kemudian hanya menjadi satu. Nah, sehingga yang namanya project manager itu seringkali dianggap sebagai musuh bersama karena dia membahayakan semua orang yang ada di dalam perusahaan. Ya, seperti itu. Makanya dalam manajemen proyek itu komunikasi itu penting. Makanya ada dalam PMBOK itu communication management itu juga ada, saudara. Komunikasi manajemen, manajemen komunikasi itu ada dan dibahas dalam sub chapter tersendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini ada yang dianggap sebagai enemies ya. Tapi juga ada yang dianggap sebagai apa, saudara? Dianggap sebagai pahlawan apabila perubahan yang
rencanakan itu akan berdampak positif terhadap mereka, terhadap orang-orang yang terhadap para stakeholder ya, yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut ya, seperti itu. Oke. Eh, Nah, terus kemudian saudara, yang namanya perubahan ya, itu semua orang itu pasti nggak suka, saudara. Yang namanya perubahan semua orang itu nggak suka, karena semua orang itu suka dengan status quo. Nah, dan yang namanya perubahan itu pasti akan berdampak tidak hanya pada diri orang yang bersangkutan, tapi juga berdampak pada siapa? Pada orang-orang yang berkaitan dengan karyawan itu. Misalnya keluarganya, terus kemudian siapa lagi rekan kerjanya, dan juga pada pemasoknya dan segala macamnya ya. Oke. Eh, Saudara semuanya, kalau saudara lihat, misalkan ya, pada waktu merger BSI, ya, BSI itu yang terdampak tidak hanya BSI-nya saja, saudara ya, tapi juga para vendor-vendor Bank BRI Syariah dulu, vendor-vendor Bank BNI Syariah dulu juga terkena dampaknya. Dan itu semuanya adalah para stakeholder-nya, saudara ya. Uh, Masalah masalah pun itu juga dampaknya luar biasa. Contohnya apa? Contohnya penomoran nama, penomoran apa? Pemberian nomor rekening nasabah. Pemberian nomor rekening nasabah itu antara bank satu dengan bank lainnya itu pasti berbeda. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menstandarisasinya? Cara menstandarisasinya terus kemudian menggunakan satu sistem informasi yang sama, sistem informasi yang sama gitu kan. Harus ada yang dikorbankan. Sistem informasi bank yang tidak dipakai karena menginduk pada sistem informasi yang lebih bagus misalnya. Dan nomornya penomoran nomor rekening itu yang dipakai. Akhirnya apa saudara? Akhirnya yang bekerja di sistem informasi yang tidak dipakai tentu saja merasa terancam saudara ya. Ya. Sementara itu vendor yang biasanya merawat sistem informasi yang sebelumnya dipakai tapi kemudian nggak dipakai itu juga pasti terdampak saudara, kontraknya diputus atau kontraknya minimal diturunkan skalanya nilai kontraknya ya. Oke, nah ini saudara semuanya, ini adalah langkah-langkah dalam stakeholder manajemen proses. Ini saudara semuanya, ini materi ini sebenarnya diambil dari PMBOK, dan PMBOK itu sifatnya apalan mati. Apalan mati. Ya, sebutkan lima ya, lima, sebutkan empat proses dalam tahapan pengelolaan stakeholder. Ya, empat itu ya ini. Pertama kali mengidentifikasi siapa stakeholdernya, kemudian planning stakeholder management, kemudian managing stakeholder engagement, kemudian controlling stakeholder engagement ya. Nah, ini adalah apalan mati itu dari siapa? Dari PMBOK ya. Tapi gini saudara, meskipun ada hafalan mati, ada beberapa pula yang sifatnya umum. Pula yang sifatnya umum. Pertama itu pasti identifikasi. Terakhir pasti pengendalian atau evaluasi, itu pasti. Dan di tengah-tengahnya itu pasti manajemennya. Itu masih kayak gitu. Polanya umum itu kayak gitu. Pertama kali apa? Perencanaan, identifikasi itu pola awalnya, dan ini identifikasi. Kemudian terakhirnya apa? Terakhirnya adalah pengendalian dan evaluasi. Kemudian tengah-tengahnya apa? Itulah pengelolaannya. Ini kalau kita lihat semua apa semua proses di bidang ilmu manajemen itu rata-rata template-nya seperti itu. Demikian juga pada saat kita membicarakan tentang project stakeholder management ya. Oke, ini ini saudara, ini figur ini, gambar ini diambil dari project management body of knowledge. Ini gambar ini diambil dari project management body of knowledge ya. Oke. Pertama kali apa? Identifikasi stakeholder. Outputnya apa? Stakeholder register ya. Kemudian planning, plan stakeholder management. Outputnya apa? Stakeholder management plan, project document updates ya. Kemudian berikutnya apa? Executing. Prosesnya apa? Manage stakeholder engagement. Outputnya apa? Issue log, change request, project management plan updates, project management update, organizational process asset updates ya. Kemudian monitoring and controlling ya. Prosesnya apa? Control stakeholder management. Outputnya apa? Work performance information, change request, project document updates, kemudian organisasional proses aset updates ya. Oke, kita mulai dari yang pertama.
Identify stakeholders. Identify stakeholder, siapa saja yang menjadi stakeholder project. Ada stakeholder internal dan ada juga stakeholder eksternal. Ya. Stakeholder internal misalnya siapa? Sponsor, kemudian project team, support staff, dan internal customer. Ya. Ini adalah internal stakeholder. Eksternalnya siapa? Ini kompetitor, supplier, dan pihak lainnya. Ya. Kemudian stakeholder yang lain siapa? Ya, uh, stakeholder yang lainnya adalah ini program director, labor union, political customers, potential customer maksudnya. Kemudian project family, project managers family ya. Ya. Mengapa saudara kok project managers family ini turut di sedikit banyak itu pimpinan project itu paling karena gini, project manager itu adalah pihak yang paling paling dalam keterlibatannya ke dalam project. Uh, karena dalamnya keterlibatan ke dalam project sedikit banyak urusan keluarganya itu juga pasti terganggu. Begitu juga urusan keluarganya pasti bisa jadi sangat mempengaruhi bagaimana project itu berjalan ya. Karena beda dengan kantoran biasa yang namanya project itu ada banyak unsur ketidakpastian sehingga berpengaruh pada siapa keluarga urusan keluarga jadi dari siapa manajer proyek ya. Nah kemudian berikutnya ini ada yang namanya stakeholder register. Nah, stakeholder register itu pada dasarnya adalah dokumentasi tentang semua stakeholder yang kita miliki. Nah, tentang apa saja, tentang nama, alamat, dan juga informasi-informasi dasar lainnya. Nah, informasi-informasi dasar lainnya. Kemudian, inf- eh, apalagi yang termuat dalam stakeholder register, ini adalah bagaimana kepentingan mereka terhadap proyek. Apa harapan mereka, terus kemudian apa yang mereka sukai, kemudian bagaimana potensi mereka itu bisa mempengaruhi berjalannya proyek. Misalnya kalau kita punya klien, kita punya kita punya apa? Kita punya stakeholder. Stakeholdernya itu adalah anggota DPRD. Wah, itu bahaya itu saudara ya. Stakeholder itu adalah anggota DPRD. Terus kemudian kita punya proyek yang proyek itu berpotensi berdampak pada lingkungan. Wah, itu bahaya itu saudara ya. Itu bahaya. Satu kemarin baru saja bertemu dengan salah satu alumni UI. Dia itu menangani proyek di daerah Sumatera. Dia itu menangani proyek di daerah Sumatera. Dan ternyata stakeholder proyek itu salah satunya juga siapa saudara? Wartawan ya. Wartawan itu termasuk juga stakeholder proyek. Nah, pada waktu itu ada wartawan datang ke proyek. Wartawan datang ke proyek. Proyeknya itu adalah pembangunan fisik gedung. Nah, gedung sekolah. Nah, gedung sekolah atau apalah, ya, pokoknya gedung ya. Nah, pada saat wartawan melihat pembangunan proyek itu hanya gara-gara masalah sepele. Ada salah seorang pekerja itu helmnya pecah. Nah, helmnya pecah dan helmnya pecah itu sudah dibuang. Helmnya pecah, sudah dibuang, dia dikasih helm baru. Nah, terus kemudian si karyawan tersebut, istilahnya apa, tukang bangunan itu, menggunakan helm yang sudah pecah tersebut, dimanfaatkan untuk dengan cara yang kreatif, digunakan untuk apa itu adonan itu ya, saudara, ya, untuk ngambil adonan ya, ngambil adonan pada saat masang batu bata gitu ya. Itu helmnya sudah pecah. Helmnya sudah pecah dan dia sudah menggunakan helm yang baru. Nah, apa yang terjadi saudara? Si wartawan itu ternyata menghubungi si pengelola proyek. Bilangnya ini ada uh, tukang bangunan yang sudah kami foto. Dia menggunakan pecahan helm untuk masang batu bata. Seperti itu. Kasih duit atau enggak itu kasarnya seperti itu. Akhirnya pengelola proyek nggak mau ngasih duit karena memang sudah menjalankan apa yang sudah semestinya dilakukan. Apa yang terjadi saudara? Besoknya muncul di koran lokal di sana
bahwa yang namanya proyek ini tidak bekerja sesuai dengan SOP. Pertama, eh, helmnya digunakan untuk sebagai alat kerja. Kedua, karyawannya tidak menggunakan helm ya, diplesetkan kayak gitu ya. Karena helmnya digunakan untuk sebagai alat kerja. Ya, seperti itu. Itu eh, salah satu contoh bagaimana stakeholder itu memplesetkan apa yang ada di lapangan, saudara ya. Dan wartawan itu salah satu stakeholder di dalamnya ya. Oke. Nah, ini saudara, ini adalah salah satu contoh stakeholder register. Ini contohnya siapa nih? Stephen, posisinya apa? Vice President of Operation ya. Kemudian internal atau eksternal? Ini internal, project role dan segala macamnya. Nah, yang eksternal siapa nih? Ada Debra, konsultan, kemudian supplier ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengklasifikasikan stakeholder? Bagaimana cara kita mengklasifikasikan stakeholder? Stakeholder itu kita bisa klasifikasikan dengan cara seperti ini. Oke. Ada yang interestnya tinggi dan ada yang interestnya rendah. Ada yang interestnya tinggi dan ada yang powernya tinggi dan ada yang powernya rendah. Yang harus kita perhatikan adalah yang punya interest tinggi dan powernya tinggi. Oke? Yang punya interest tinggi, punya kepentingan yang tinggi dan dia juga punya power. Wah, ini bahaya nih. Ini harus kita manage dengan baik. Ya. Oke. Kalau yang di interestnya rendah dan juga tidak punya power, jadi juga powernya rendah, nah ini aman-aman saja nih. Nah, ini yang punya interest tinggi dan juga punya power yang tinggi, ini biasanya orang-orang yang punya ikatan dengan regulasi formal ya. Misalkan anggota DPRD, perwakilan rakyat gitu kan. Terus kemudian siapa lagi NGO ya. NCO mungkin nggak tinggi-tinggi banget ya anunya powernya, tapi dia punya interest yang tinggi dia ya NCO itu. Nah, kemudian siapa yang masuk sini? Interest yang tinggi dan juga power tinggi itu tentu saja klien ya, klien. Nah, kemudian bagaimana sikap dari stakeholder? Sikap dari stakeholder itu macam-macam. Yang pertama itu unaware, nggak mau peduli ya, unaware atau nggak mau peduli. Nah, kemudian yang kedua itu resisten. Ya, resisten itu maksudnya gimana? Ini mereka adalah orang-orang atau pihak-pihak yang sadar akan adanya potensi perubahan dari proyek, tapi mereka nggak mau menerima. Mereka resisten ya. Mereka pokoknya cenderung menolak, gitu ya. Kemudian yang netral itu yang bisa kita manfaatkan agar mereka mengarah ke arah suportif. Ya, ke arah suportif. Dan eh, yang paling besar dampaknya itu adalah yang leading ya. Nah, leading ini biasanya berasal dari pihak internal karena pihak internal itulah yang menjalankan project ya. Oke. Oke. Oh ya, ini tadi belum apa namanya? Belum presensi sebentar. Oke, ini kok nggak bisa ya?
Oke, ini Saudara Nur Alfian ada, Saudara Ridwan ada, Saudara Andi ada, Saudara siapa lagi? Saudara Latif ada, Saudara Nurullah ada, Nur Khalifah. Nur Khalifah ada, Rizky ya. Oke. Saudara Rizky ada? Ada Kak. Sau- Ada. Saudara Joyvan ada? Joyfine. Saudara Nova ada? Oke, cukup ya. Oke, oke. Nah, berikutnya saudara, berikutnya ya, eh, ini setelah kita berhasil mengidentifikasi siapa stakeholder dari proyek kita, maka tahap berikutnya adalah kita mengidentifikasi eh, bagaimana ini mentreatment mereka ya. Bagaimana memperlakukan mereka? Apakah kita akan cenderung menghindari pihak-pihak tersebut ataukah kita akan berusaha untuk merangkul mereka agar lebih dekat kepada kita? Ya. Ini yang pertama ini adalah seberapa dekat engagement mereka yang paling optimal itu seberapa. Karena ada kalanya beberapa stakeholder itu malah merepotkan kita kalau mereka terlalu dekat dengan kita. Contohnya NGO. NGO itu sebisa mungkin malah kita berusaha untuk menghindarinya. Ya. NGO itu malah sebisa mungkin kita menghindarinya. Tetapi ada beberapa juga pihak yang malah kita diuntungkan. Contohnya siapa? Contohnya misalkan para influencer yang punya misi atau visi sama dengan kita. Ya. Itu harus kita rangkul ya, harus kita dekati. Ya. Contohnya saudara punya proyek dalam bidang yang terkait dengan keagamaan yang bersifat religi, ya, yang bersifat religi. Maka saudara bisa mencari pihak-pihak stakeholder yang kira-kira punya misi yang sama dengan yang saudara kerjakan sekarang, ya. Oke. Misalkan apa ya? Misalkan saudara sedang membangun apa misalnya panti asuhan atau masjid atau apa gitu kan. Terus kemudian ada eh, siapa kira-kira ya? Departemen agama lah. Ya. Departemen agama. Itu pasti mereka akan Departemen Agama atau Ormas Islam Muhammadiyah NU ya. Itu kecenderungannya akan memberikan dampak positif pada proyek saudara ya. Oke. Nah, terus kemudian saudara ya, tidak semua informasi itu harus kita sampaikan kepada para stakeholder. Tidak semua informasi itu harus kita sampaikan pada stakeholder. Ada informasi-informasi yang hanya perlu kita sampaikan dengan kadar tertentu saja ya. Karena lebih baik mereka tidak tahu itu ada kalanya lebih baik ya. Nah, seperti itu. Terutama informasi-informasi yang sensitif. Informasi yang sensitif itu apa? Contohnya ya. Yang pertama itu adalah tentang keuangan, budget, project, berapa nilai projectnya, berapa yang dialokasikan untuk apa misalkan ya eh, gaji karyawan. Kalau gaji karyawan yang bawah masih bisa diprediksi dengan mudah ya. Tapi kalau gaji manajernya dan segala macam itu tidak semuanya perlu diinformasikan ya. Oke. Nah, ini contoh stakeholder analysis. Contoh stakeholder analysis seperti ini. Ini contohnya Stephen. Stephen ini, Stephen ini tadi adalah CEO-nya, adalah eh, manajer proyeknya ya. Ini power dan interestnya tinggi. Powernya tinggi, interestnya tinggi. Current engagement-nya ini leading. Ya. Kemudian manajer potensial manajemen strateginya bagaimana? Ini adalah
strategi yang perlu dilakukan seperti ini, dideskripsikan seperti ini. Kemudian Jin. Jin itu apa tadi posisinya? Jin itu nggak ada posisinya di sini ya. Tadi Jin itu powernya itu tinggi, interestnya medium. Eh, Sikapnya bagaimana terhadap proyek itu resisten, ogah-ogahan, cenderung menolak. Oke. Dia termasuk orang yang keras kepala, ya seperti itu. Jadi ini Pak, cara mendekatinya kayak apa? Ini ada deskripsinya di sini. Ya, kita baca dulu. Oke. Ini Jin ini orang resisten ya. Nah, tugas saudara sebagai seorang manajer proyek ini harus merayu Jin ini, orang yang keras kepala ini, untuk memastikan bahwa menerima pendapat orang lain itu baik-baik saja, bukan sesuatu yang merendahkan martabat dirimu. Kamu masih tetap dihormati sebagai seorang yang profesional. Ini di kalimat terakhir itu seperti itu. Di kalimat yang ada paragrafnya ini. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi masing-masing orang. Oke. Saudara semuanya, ini mohon maaf untuk sementara sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu, nanti akan saya upload materinya. Ini belakang-belakangnya ini. Oh ini lagi ya. Ini terakhir ini ya. Nah, kemudian saudara, eh, bagaimana cara mengukur kesuksesan dalam manajemen stakeholder? Ini yang digunakan ini adalah expectation management matrix. Ini adalah parameter yang digunakan dalam pengukuran stakeholder ya. Nah, stakeholder management. Ini ukuran suksesnya apa? Ini yang pertama adalah scope, kemudian time, cost, kemudian yang terakhir adalah teknologi. Ini ada prioritasnya, prioritasnya satu, satu, tiga, dua ya. Kemudian ini ekspektasinya seperti apa? Ekspektasinya dari ini ya. Scope, scope itu apa? Itu adalah cakupan pekerjaan. Apakah semua item, semua hal yang termasuk dalam pekerjaan sudah diselesaikan semuanya? Ya, ini scope itu berbeda dengan spek. Kalau spek itu berkaitan dengan kualitas, kalau scope itu berkaitan dengan cakupan pekerjaan apa saja yang sudah dilakukan oleh proyek ya. Pastikan proyek itu lengkap. Scope itu menyangkut kelengkapan. Tapi kalau time itu kalau kalau spek itu menyangkut kualitas ya. Itu bedanya di situ. Kalau scope itu mencakup kelengkapan, kalau spek itu menyangkut kualitas pekerjaan ya. Seperti itu. Oke. Baik saudara semuanya, ini mohon maaf saya tidak bisa bersama sampai akhir ya, karena ini bertuburkan dengan rapat di tingkat jurusan. Kebetulan saya di Tawangmangu ini, saudara ya. Ini nanti akan saya upload di Google Classroom ya, dan saudara nanti masih bisa berinteraksi dengan saya, boleh bertanya lewat grup WA boleh, atau lewat Google Classroom juga boleh ya, saudara ya. Terus ujiannya adalah dalam bentuk take home, jadi saudara tidak perlu datang ke kampus. Sekali lagi ujian dalam bentuk take home, saudara nggak perlu datang ke kampus, saudara cukup mensubmit lembar jawabannya ujian melalui Google Classroom ya. Dan waktunya sekitar 2 minggu untuk ujian tengah semesternya. Jadi saudara punya cukup waktu untuk mengerjakannya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan saudara. Eh, Sekali lagi mohon maaf dengan segala keterbatasan saya. Berkata bila berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari, mari.